Yo nakama, setelah sebelumnya kita sudah membahas spoiler Boruto To Blue Vortex chapter 5 yang masih belum lengkap terjemahannya. Di video kali ini saya akan bahas versi terjemahan lengkapnya. Jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Manga Boruto To Blue Vortex chapter 5 ini adalah target. Dalam cover halaman chapter kali ini menampilkan Uchiha Sasuke sedang memegang gagang Kusanaginya yang berada di pinggangnya. Dalam cover halaman itu ada beberapa catatan editor yang berbunyi, mempercayai sesuatu, bahkan jika kau meragukan dirimu sendiri. Setelah perubahan besar, apa yang terjadi pada Boruto dan Sasuke? Sementara chapter kali ini diawali dari kilas balik Boruto saat dilatih Sasuke. Saat itu Boruto sedang melatih teknik berpedangnya dengan menebas tiang-tiang bambu. Sasuke berkata, "Ya, cukup sampai di sini, kita istirahat sebentar." Lalu mereka pun beristirahat dan duduk di depan api unggun. Boruto berkata, "Sasuke-ochan, tidak, guru, bagaimana dengan gaya Uchihaku? Ini benar-benar sudah sempurna hanya dalam 1 tahun kan?" Sasuke menjawab, "Ya, dalam 1 tahun ini aku bisa mengatakan bahwa aku sudah mewariskan hampir semua teknik dan gayaku." Boruto berkata, Tidak guru, itu bercanda. Aku hanya terbawa suasana. Mulai sekarang dan selamanya, aku mohon bantuannya guru." Sasuke berkata, "Apakah wajahku ini terlihat seperti bercanda?" Boruto berkata, "Sama sekali tidak terlihat. Dan jika dipikir-pikir, guru memang tidak pernah bercanda satu kali pun." Sasuke kembali berkata, "Kau pintar, kau belajar dengan cepat. Kau itu bisa disebut jenius. Kau sudah memiliki semua teori di kepalamu, bukan? Jadi tidak ada lagi yang perlu aku ajarkan kepadamu. Tapi jangan salah paham, pelatihan dariku belum berakhir. Jangan memaksakan latihan yang tidak kenal lelah. Terus asah semangat dan keterampilanmu. Pada akhirnya, itu tergantung kepadamu sejauh mana kau bisa mengikuti ajaranku. Kau sangat mirip dengan Naruto." Setelah itu Sasuke dan Boruto mulai bergerak ke suatu tempat. Sasuke melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Kau memiliki mata yang sama dengan dia yang sudah menyadarkanku saat aku tersesat. Tidak penting lagi siapa kau sebenarnya. Kenapa Sarada memintaku untuk membantumu? Sepertinya aku mengerti sekarang. Sesuatu sedang terjadi. Ada sesuatu yang hanya kau dan Sarada yang bisa capai. Itulah yang dikatakan intuisiku. Karena itulah aku membesarkanmu." Boruto hanya termenung mendengar ucapan Sasuke. Setelah itu kita melihat Boruto dan Sasuke bertemu dengan Code. Pertarungan pun sudah terjadi tapi secara off-screen. Saat itu Code terlihat kesal karena kehilangan mata kirinya. Dia memegang mata kirinya yang berdarah. Code berkata, "Sial, kurang ajar kau Uchiha, mataku hancur." Sasuke dan Boruto pun sudah dikepung oleh Sumeaka. Bahkan pedang milik Boruto terlihat sudah patah. Sasuke berkata, "Apa yang sedang kau lakukan Boruto? Cepatlah kabur dari sini." Boruto berkata, "Tidak mungkin aku bisa meninggalkan guru sendirian." Sasuke berteriak, "Apa yang kau katakan? Dengar baik-baik, tidak peduli bagaimana kita melakukannya, tidak ada peluang untuk kita mengalahkan orang ini. Kau sudah menguasai setiap aspek yang aku ajarkan kepadamu. Jadi seharusnya tidak ada siapapun yang akan bisa melawanmu nanti." Setelah itu Sasuke mulai mengaliri Kusanaginya dengan elemen petir. Lalu dia berkata, "Aku serahkan Sarada padamu Boruto." Code yang sangat kesal saat itu berkata, "Matilah." Sementara Boruto hanya bisa berteriak memanggil gurunya saat Sasuke maju menghadapi Code dan para Sumeaka itu sendirian. Pertarungan mereka pun terjadi secara off-screen. Sasuke berhasil mengalahkan beberapa Sumeaka, tapi dia tergigit Sumeaka dan berubah menjadi pohon. Kemudian Boruto menghampiri Sasuke yang sudah menjadi pohon. Dia mengambil Kusanagi yang saat itu masih dipegang Sasuke, lalu memasukkannya ke dalam sarung pedang miliknya sendiri sambil berkata, "Selanjutnya serahkan padaku saja Sasuke-ochan." "Tidak, maksudku guru." Setelah itu kembali ke masa kini. Boruto terlihat sedang berdiri menatap ke satu arah. Kemungkinan dia sedang melihat Konoha. Setelah itu kita beralih ke Konoha. Konohamaru terlihat bergegas menuju suatu tempat yang mana itu adalah sebuah pohon Shinju mini. Di sana pun sudah ada Inojin, Shikadai, dan Chocho yang berdiri tepat di depan pohon itu. Konohamaru bertanya apakah mereka bertiga baik-baik saja. Tapi setelah itu Konohamaru terkejut karena ternyata yang berubah menjadi pohon adalah Moegi Kazamatsuri, yaitu rekan satu tim Konohamaru dan juga guru dari Inojin, Shikadai, dan Chocho. Shikadai berkata, "Dia melindungi ibu dan anak yang terlambat melarikan diri. Itu yang aku dengar." Chocho berkata, "Aku tidak akan memaafkannya, baik Code maupun Jubi." Inojin berkata, "Tentu saja, aku juga." Lalu Konohamaru berkata, "Moegi kemungkinan masih belum mati. Kita akan menemukan cara untuk menyelamatkannya dengan bantuan rekan-rekan kita." Setelah itu kita beralih ke tempat para Shinju. Shinju wanita yang ternyata benar merupakan manifestasi dari Moegi berkata, "Para bocah Inoshikacho lalu Sarutobi Konohamaru, aku merasakan kesedihan dan kemarahan mereka yang mendalam." Pemimpin Shinju berkata, "Itu adalah bukti bahwa kepekaanmu sedang terstimulasi. Meskipun secara biologis kita adalah individu yang sama. Matsuri, perasaan yang kau rasakan, sepertinya itu hanya untuk
untukmu. Dengan kata lain, meskipun kita dipanggil Shinju, kita berada dalam keadaan unik di mana masing-masing dari kita memiliki kesadaran yang mandiri. Matsuri adalah nama dari Shinju Moegi yang kemungkinan diambil dari nama belakang Moegi, yaitu Kaza Matsuri. Pemimpin Shinju berkata, Boruto dan Kawaki, tujuan memakan mereka sebagai Otsutsuki dan berevolusi tidak berubah. Mengenai itu, saat ini untuk kalian yang ada di sini, aku akan menyatakan satu hal. Aku tidak tahu kenapa aku merasa seperti ini. Ini mungkin keinginan dari naluri. Jadi itu sebabnya menurutku ini penting. Uzumaki Naruto, aku sedang berpikir untuk memakannya. Di tempat lain, Eida ternyata sedang menyimak pembicaraan para Shinju itu. Eida terlihat terkejut. Dia berkata, apa? Orang-orang ini? Setelah itu kembali ke para Shinju. Matsuri terlihat heran. Dia berkata, Uzumaki Naruto. Lalu Shinju Bug berkata, kenapa? Dia bukan Otsutsuki. Pemimpin Shinju berkata, itu memang benar. Tapi kita sudah menjadi Shinju dan berkembang dengan cara yang berbeda. Sepertinya naluri penggerak kita pun ikut berubah. Ikuti naluri kalian. Dengarkan suara di dalam dirimu. Maka kalian seharusnya bisa melihatnya, target kalian masing-masing. Setelah itu kembali ke Eida. Daimon keheranan dengan tingkah kakaknya. Dia berkata, hei kakak, apa yang terjadi? Lalu kembali ke para Shinju. Matsuri terlihat heran. Dia berkata, mengikuti naluri, orang yang kubayangkan adalah dia, Sarutobi Konohamaru. Mungkin aku ingin memakannya. Pemimpin Shinju berkata, itu pilihan yang bagus Matsuri. Aku merasakan identitasmu. Kemudian Shinju Sasuke berkata, Jura, hanya ada satu pertanyaan di dalam kepalaku. Apa sebenarnya kita ini? Pemimpin Shinju ini kemungkinan dia bernama Jura. Jura berkata, itu wajar. Tapi itu pun sesuatu yang tidak perlu kita pedulikan. Itu seperti rasa sakit saat kau tumbuh. Sesuatu yang terjadi saat kepribadianmu tumbuh sungguh sia-sia memikirkannya. Apa yang perlu kau lakukan, itulah yang penting. Naluri akan memberitahumu siapa targetmu. Seperti itulah Hidari. Itulah identitasmu. Hidari di sini adalah nama dari Shinju Sasuke yang kemungkinannya diambil dari huruf depan kanji nama Sasuke, yaitu Hidari atau kiri. Setelah itu kembali ke Eida. Eida masih menyimak pembicaraan para Shinju. Dia berpikir di dalam hatinya, orang-orang yang berubah menjadi pohon karena dimakan oleh Sumeyaka. Dari cakra mereka melahirkan orang-orang ini. Setelah itu muncul Shinju Bug dalam ruang penglihatan Eida. Bug menghampiri Eida lalu berkata, aku melihatmu Eida. Aku sudah putuskan. Targetku adalah kau. Setelah itu Eida pun tersadar dan terlihat panik. Daimon pun ikut panik. Dia bertanya, hei, apakah kau baik-baik saja? Setelah itu kembali ke para Shinju. Jura berkata, Senringan ya, aku mengerti. Lalu Hidari tiba-tiba berkata, Uchiha Sarada. Targetku adalah Uchiha Sarada. Jura berkata, pilihan yang bagus. Setelah itu kita beralih ke Konoha. Kita melihat Amado dan Sumire sedang bekerja di kantor mereka. Sumire terlihat melirik ke arah Amado dan Amado menyadarinya. Lalu Amado berkata, ada apa Kakei-kun? Sumire berkata, Boruto kembali, sudah 3 tahun sejak dia pergi. Amado berkata, sepertinya begitu. Aku mendengar dia melindungi Konoha dari serangan Koth. Sumire berkata, ya, tapi dia masih dikejar oleh Konoha. Amado berkata, dia sudah membunuh kepala desa. Bukankah itu hasil yang wajar? Saat itu Sumire mengingat ucapan Amado sebelumnya yang berkata, aku sudah menambahkan data Akebi ke dalam karma Kawaki yang dipulihkan. Kawaki tinggal mengukir karma pada klon baru dan gadis itu akan kembali. Lalu Sumire berkata, aku cukup gembira, tapi apakah kau tidak akan mendapatkan masalah jika Boruto-kun terbunuh? Untuk putrimu, kau sedang menunggu dia kembali kan? Amado berkata, aku membiarkan dia melarikan diri dari Kara, bekerja sama dengan Kashin Koji untuk mengalahkan Ishiki. Setelah Ishiki mati, aku sudah memasukkan data putriku saat meregenerasi karma Boruto yang hilang. Untuk mengembalikan jiwa seseorang, tidak ada cara lain selain reinkarnasi menggunakan karma. Itulah sebabnya aku membutuhkan Boruto. Bukankah itu yang ingin kau bicarakan, Kakei-kun? Berbicara tentang Kawaki-kun yang mempunyai karma juga. Tubuhnya adalah alat ninja ilmiah. Tapi kapan dan siapa yang memodifikasi tubuhnya seperti itu? Tidak ada yang tahu tentang hal itu. Tapi faktanya adalah, tubuh itu jelas dimodifikasi oleh tanganku. Sumire berkata, kenapa? Bagaimana kau tahu tentang hal itu? Amado menjawab, hal itu hanya bisa dilakukan olehku. Ada tanda-tanda yang bisa kulihat yang dilakukan olehku di banyak tempat. Itu naluriku sebagai ilmuwan. Sama halnya dengan seniman yang meninggalkan bukti karyanya di dalam karyanya. Hal yang sama bisa terjadi pada karma. Aku bisa membedakan hanya dengan melihat apakah itu dikerjakan olehku. Entah bagaimana Kawaki memiliki itu di tangannya. Karma khusus yang sudah aku masukkan data Akebi ke dalamnya. Ada pertentangan dalam ingatanku. Tapi dengan bukti yang ada di hadapan kita, jawabannya sudah jelas. Mungkin sebagian dari ingatanku sudah ditulis ulang. Itulah satu-satunya kesimpulan yang bisa kuambil. Sejak awal kenangan hanyalah sebuah bayangan samar. Bagiku sebagai seorang ilmuwan, tidak ada yang bisa mengalahkan bukti yang sebenarnya. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi aku bisa mengatakan ini dengan jelas. Yang penting bagiku adalah karma untuk putriku, dan yang memilikinya bukanlah Boruto, melainkan Kawaki-kun. Ruangan tempat Amado dan Sumire berada ternyata dipantau oleh Sai dan yang lainnya. Percakapan mereka pun bisa didengar yang lain. Sai cukup curiga dengan percakapan mereka berdua. Bahkan dia menanyakan pendapat Shikamaru tentang percakapan Amado dan Sumire
Sumire itu. Setelah itu kita beralih ke Sarada yang ternyata saat itu sudah bersama Sumire. Sumire menceritakan tentang percakapannya dengan Amado. Sarada berkata, Amado-san mengatakan itu meskipun dia dipengaruhi oleh Zeno. Dia menyadari bahwa ingatannya ditimpa dan memiliki bukti yang sebenarnya. Mustahil, bahkan jika ada seseorang melihat foto keluarga dengan Boruto di dalamnya, orang-orang akan tetap mengatakan bahwa Kawaki adalah anak Nana Daime. Semua orang percaya dan tidak ada yang meragukannya. Lalu Sumire berkata, semua orang percaya pada ingatan mereka sendiri. Tidak peduli berapa banyak bukti yang kita miliki. Jika kau memiliki ingatan yang tajam, biasanya tidak ada seorang pun yang meragukannya. Ya, biasanya. Saat itu Sarada langsung mengingat papanya sesaat setelah dia memintanya untuk membantu Boruto. Sarada berkata, tapi papa, sebelum Sarada melanjutkan ucapannya, Boruto muncul dari arah belakang mereka berdua sambil berkata, Sasuke Ochan, tidak, guru, dia mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkanku, bahkan ketika dia meragukan ingatannya sendiri, dan itu semua demi dirimu, Sarada. Boruto sedikit tersenyum saat itu, lalu Sarada tanpa basa-basi langsung berlari ke arah Boruto dan memeluknya. Sumire terlihat sedih melihat momen itu. Sarada berkata, kau sangat lama dasar Boruto bodoh. Boruto akhirnya memeluk Sarada juga sambil berkata, maafkan aku, sekarang aku sudah kembali, dan itu mengakhiri Boruto chapter 5 kali ini. Oke, bagaimana menurut kalian tentang Boruto Double Vortex chapter 5 kali ini? Silahkan